Siap, Mas. Oh, Bang Aswar udah datang tumben. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semuanya dalam kondisi sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk kita udah libur kemarin 1 minggu. Saya refresh sebentar ya. Kemarin kita waktu terakhir itu tanggal 17 Agustus kalau nggak salah kita sempat eh menarik banget gitu. Kemarin tuh dikatakan bahwa keberadaan itu boleh sama, tapi keadaan masing-masing tuh berbeda ya. Keberadaannya tuh sama, kita menghargai, tapi keadaan orang itu berbeda. Dan kemarin ada satu yang menarik banget, yang menarik perhatian saya adalah bedanya antara seorang pengamat dan penyaksi. Ya, kalau pengamat itu kejadian itu masih terjadi di luar dirinya, tapi kalau penyaksi semua kejadian itu ada di dalam diri ya. Jadi kayak peristiwa, terus kemudian emosi-emosi itu hanyalah sebuah aliran saja yang datang silih berganti dan itu menarik banget. Nah, malam hari ini kita mau lanjutkan tentu saja melanjutkan yang kemarin ya dan kita juga mau lihat untuk progres atau kemajuan dari Mbak Yasani. Halo Mbak Yasani. Halo Mbak Ika, halo teman-teman semua. Assalamualaikum Bang Aswar. Assalamualaikum Mbak Sani. Mbak Sani sehat? Bang Aswar Alhamdulillah sehat ya? sehat. Sehat banget. Sehat banget. Oke, lanjut Bang. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Waalaikumsalam. Sani. Halo Bang Aswar. Gimana ini kabarnya? Ya seminggu ini ya tak bersua. Ya, apa update terbaru nih? Ya jadi selama seminggu itu kesempatan buat ya Sani untuk apa ya kayak ngumpulin ngumpulin yang udah eh, kita sama-sama dapat dari sesi-sesi transcendensi. Terus flashback dari pas awal mulai transendensi sampai sekarang itu eh, berapa rentang yang bisa Yesani dapetin gitu. Mungkin juga teman-teman juga dapetin masing-masing ya mengaplikasikan ke kesehariannya gitu. Terus sama yang masih yang masih yang ngeganjel gitu ya Bang. Mungkin nanti Yesani sampaikan gitu. Tapi yang progres banget, yang alhamdulillah banget Bang Answar yang sama Mbak Ike, alhamdulillah bisa ikut transendensi di sama ini. Itu dari ya kan kita bahas transendensi finansial ya. Jadi efeknya memang benar ke bisnis Oriflame nih alhamdulillah udah mulai bagus Bang. Dan Bagus itu berapa? Kok komisinya naik ya? iya, iya benar dari bonus bulanan naik gitu. Terus sama penjualan pribadi ya Sani gitu ya untuk tutup poin itu uh, pure gitu dari penjualan. Jadi ya Sani kalaupun ada pakai produk itu bener-bener dapetinnya dari gratis kayak gitu-gitu. Terus Gitu. jadi apa Bisnis. kalau ya pernah yang Sani sebutin kemarin itu kan kalau misalnya Sani kerja tuh pengennya tuh dapat benefit-benefit itu ada fasilitas gratis-gratisannya kayak gitu. Dulu kan juga kerja gitu. Bisa dapat gratis asuransi kesehatan kayak gitu-gitu kan. Oke. Nah, juga bisnis juga gitu. Jadi ya Sani tuh kalau bisa tuh apa fasilitas yang ada gratisnya itu bisa ya Sani manfaatin itu. Nggak pure duitnya gitu, tapi ada fasilitas-fasilitas lainnya yang jadi plus-plusnya gitu kan. Jadi biasanya ada menghematnya dari situ. Terus ya Sani bilang progresnya itu ada karena ya Sani bandingin sama bulan-bulan kemarin asli Bang. Ya Sani itu nggak bisa tupo gitu karena Apa jadi itu, Po? tupo itu kewajiban kita untuk sebagai pebisnis di Oriflame. Jadi di Oriflame itu kan bisa jadi penjual sama pebisnis. Tapi kalau Tutup pebisnis itu ada, poin. jadi ada komit gitu bahwa Tutupan kita botol. nggak gitu. Terus jadi ada juga ya namanya perusahaan pasti ada peraturan kan. Jadi waktu itu beberapa kali ya Sani nggak bisa selesaikan payment akhirnya kena denda gitu. Nah di
entah juga ya, Yasani nggak ngerti juga, nggak pernah update lagi peraturan tentang denda gitu. Tiba-tiba pas Yasani buka aplikasi, denda Yasani itu bersih Bang. Jadi denda Yasani itu 250.000, dan itu yang bikin Yasani itu nggak bisa tupo karena Yasani harus tutup denda itu. Itu berapa bulan tuh, sampai ada kali ya hampir mau setahun tuh Yasani nggak bisa. Karena kan denda itu nggak bisa juga dicicil kan, jadi harus bayar sekaligus barengan sama orderan gitu. Jadi itu beberapa bulan Yasani nggak bisa tupo. Kalaupun tupo itu denda masih ngikutin Yasani dari belakang gitu. Tiba-tiba belas nggak ada, terus Yasani tanya upline kan, ini ada dendaku nggak ditagih lagi loh gitu. Hari ini tanggal 9 ya? Apa? 30 Bang. Oke, terus. Terus mungkin ya kebijakan dari pandemi juga gitu kan. Yasani nggak detail lah nanya ke Sisi juga enggak gitu. Cuman Yasani pikir ini kesempatan lah buat naik lagi, bangkit lagi gitu. Terus akhirnya kayak ada semangat gitu ya untuk nawar-nawarin, terus ngenalin produk lagi ke teman-teman yang lama gitu. Akhirnya udah 2 bulan ini Yasani bisa tupo, dan itu pure dari penjualan ini aja, pajang status di WA aja gitu. Nggak manfaatin FB itu Yasani belum make FB sama sekali Bang, karena kan aplikasinya juga nggak bisa diinstal ulang di handphone gitu kan, karena memorinya udah gede gitu. Terus benar-benar manfaatin dari WA gitu. Sama ya itu bonus 2 bulan ini udah alhamdulillah. Makasih Mbak Ike. Berapa sih bonusnya? Banyak ya? Kok kayaknya kayak napasnya ini plong. Kerasa ya plongnya. Sama banget. ini ya Bang, sama ya kan kita menjual produk, tapi kan kita apalagi Yasani perempuan ngiler make produknya kan. Tapi Yasani bisa dapetin ya dari gratisannya itu gitu. Terus sama satu lagi Bang ya, saya mau cerita. Alhamdulillah nggak pakai daster robek-robek lagi sekarang. Wow. Nggak pakai daster bolong-bolong lagi. Jadi yang udah robek ya Sani nggak pakai lagi. Alhamdulillah kemarin sama Mbak Lestari bilang, ini ada kan sama-sama daerah Cibinong kan. Ini ada yang pre-love katanya gitu. Ya udah kalau nggak dipakai sini aja Mbak ya, sedih gituin. Karena sama-sama perempuan. Pokoknya kalau laki-laki ya sini agak khawatir Bang. Kalau perempuan oke lah. Terus akhirnya ya udah. Alhamdulillah masih bagus-bagus gitu. Jadi ya saya nggak pakai daster bolong-bolong lagi deh. Gitu. Pakainya jangan nggak pakai daster bolong-bolong, tapi pakainya apa? Iya pakai daster, pakai kaos. Sudah kayak anak SMA lagi Bang, pakai kaos, pakai celana pendek gitu. Jadi semangatnya itu mungkin dari ini ya, pembawaan juga kan Bang, beda auranya gitu, jadi ya keseharian gitu. Terus sama ketenangan sehari-hari juga udah mulai kerasa. Jadi ya tadi udah nggak terlalu kalaupun misalnya ngedumel tuh langsung ngecek nok langsung ngecek nok berapa ini ya gitu. Terus aku mau naikin ke berapa gitu. Rata-rata sih Yasani coba ke 200 dulu sih Bang. Kalau ada apa-apa ke 200, terus ke 3,5, 350, 3,5, 350. Kalau ke 500 ya paling nyoba-nyoba aja sih Bang. Okay. Cuman ingat aja kalau kehidupan itu kan mengalir. Jadi Yasani it's okay lah, kalau mau marah silahkan lewat, kalau mau ngambek silahkan lewat gitu. Ya. Jadi mengalami tapi tidak menjadi. Ya oke, itu ini ya. Ya selamat dulu lah untuk Mbak Sani. Ditunggu ciloknya dikirim ke Semarang ya. Iya Bang. Ya, biasanya banyak kan si parfum ya nanti. Tapi parfumnya saya nggak pakai parfum. Saya cukup pakai air wudhu Mbak Sani. Maaf ya. Ya oke Bang. Oke, ya, Bang. Saya cukup pakai air wudhu udah wangi. Saya terbang sepanjang hari. Ya oke Bang, oke. Terus kita lanjut bahas apa Bang malam ini? Ya saya menarik lah, selamat. Yang paling penting tuh gini ya. Kita perbaiki ya seperti yang di kuliah Letting Go dan di kuliah mentoring kemarin gitu ya. Bahwa poin yang paling penting dari
apa namanya itu Hawking ya. Poin yang paling penting dari Hawking itu menunjukkan bahwa setidaknya ada dua cara bereksistensi. Material dan spiritual ya. Jadi teman-teman, kita ini belajar Hawking itu belajar berkesadaran spiritual ya. Soalnya tuh saya lihat dari dulu ya di kelompok-kelompok penggemar itu ada sadar napas, sadar itu mindfulness ya. Jadi hal yang berbeda saya kira ya. Nah, berkesadaran spiritual itu seperti apa sih? Ya kan? Berkesadaran spiritual itu artinya ya diri transenden gitu. Diri itu transenden. Ketika diri itu transenden, maka diri yang transenden ini dia mampu menyaksikan dua hal. Satu yang tak kasat mata. Apa yang tak kasat mata itu? Nature of consciousness. Nature of consciousness itu ya dari 20 sampai 600. Dan yang kasat mata ya. Yang kasat mata ini yang disebut dengan collective consciousness. Ini yang paling penting saya kira untuk bahasa nih ya, biar lebih rapi lagi. Ini biasanya saya bahas di grup di grup Gope Plus. Jadi Iya, kita Bang. punya grup Gope Plus. Mbak Sani belum masuk. Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya kalau diri itu sudah transenden, maka kita hanya menyaksikan nature yang menggerakkan collective consciousness itu. Jadi collective consciousness inilah yang kemudian tuh ya kita lihat sebagai ya kemiskinan, rasa apa ya macam-macam lah. Jadi collective consciousness itu kan dalam Hawking itu ini 85% dari populasi, ya kan? Di sini ya, terus hanya 4% yang 500 plus. Terus kemudian tuh 0,04 yang 540. Lalu kemudian tuh hanya satu orang dari 10 juta, ya kan, populasi itu. Jadi transendensi kan sebenarnya ada dua tujuannya. Yang pertama itu mentransendensikan cara bereksistensi, oke? Yang kedua mentransformasi collective consciousness. Itu poinnya saya kira ya untuk Mbak Sani. Jadi setidaknya ini kan Mbak Sani kan udah masuk grup ini juga ya, Rumah PCI ya. Iya. Oke, jadi ini kita rapikan dulu apa namanya, apa sih yang kita bahas tuh di. Tapi materi ini biasanya dibahas di ini ya, ada grup 500 apa namanya Gope-nya PCI gitu, bahasanya seperti ini. Jadi yang dengan kesadaran dengan bereksistensi secara spiritual kita mampu mentransformasi collective consciousness. Itu poin yang paling penting. Jadi masalah sosial, masalah psikis, masalah psikologi itu kemudian tidak lagi menjadi masalah diri kita. Karena diri sudah transenden, ya kan? Lalu itu menjadi apa? Itu menjadi collective consciousness saja. Tinggal kemudian tuh ya collective consciousness inilah yang ditransform ke nature baru, sehingga kemudian tuh awalnya 85% dengan kita selesai, semua orang selesai, sehingga harapannya ya kita bisa bereksistensi di sinilah ya, harapannya begitu.
Dan ini dimulai dari mengubah cara bereksistensi masing-masing. Jadi kalau yang nggak mau, ya yes, oke, nggak apa-apa. Berarti kalau dia tidak mengubah cara bereksistensinya, dia nggak akan mampu mentransformasi collective consciousness yang 85% ini. Sesimpel itu, Mbak Sani. Iya. Oke ya. Pokoknya TOP BGT lah untuk Mbak Sani. Alhamdulillah ya Bang. Canggih lah pokoknya. Tinggal kemudian tuh apa namanya, kita menyaksikan collective consciousness yang mana yang belum kita transform kan gitu ya. Yang kalau sekarang itu kan berarti Mbak Sani collective consciousness-nya yang sudah ditransform itu paling tidak nominal bulanannya lah ya. Seperti itu. Ya, saya kira positif. Ya inilah yang kita harapkan dari tim apa namanya acara sesama ini gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin dari saya ya seperti itu aja ya malam ini. Itu saja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting tuh clear bahwa di PC itu kita belajar kesadaran, tapi kesadaran spiritual loh, bukan sadar napas. Kita nggak ngerti ya. Ada yang tanya soalnya, Bang, apa bedanya sadar napas dengan yang dibahas? Kita nggak tahu lah itu. Tapi yang jelas kalau kesadaran spiritual itu mampu menyaksikan yang tak kasat mata sekaligus yang kasat mata dalam sebagai satu kesatuan gitu ya. Dan sasarannya pun kita adalah kalau sudah transenden, collective consciousness ini dievolusikan dari sini menjadi, kita akan perbanyak yang di sini kan di PCI itu. Kita akan perbanyak yang 500 ini yang awalnya hanya 4%. Ya, seumur hidup kita akan berjuang, ya katakan gak usah muluk-muluk 10% begitu ya. Dan diharapkan yang Mbak Sani dan semua teman-teman yang mendengar ini masuk dalam collective consciousness yang baru. Matur nuwun. Keren. Makasih Bang Aswar. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, plok. Aduh, congratulations. Ikut seneng. Plok. Ikut bahagia, ikut senang banget dengar ceritanya Mbak Yasani. Ya, nanti untuk selanjutnya mungkin tunggu progres ya, apakah nanti pas langkah selanjutnya. Ini Bang Aswar masih nggak sih? Masih dong. Masih ya. Bang buka 3 pertanyaan gitu ya Bang ya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang angkat tangan, angkat kaki. Bang Aswar, ini dong saya nanya, saya lagi yang nanya. Bang, Siap. ini keren banget ya, keren maksudnya itu kan satu pembuktian bahwa ada nanya kapan nikah? Pertanyaannya jangan itu. Kapan nikah? Menyinggung sekali pertanyaannya ya. Udah tersinggung ini. Itu pertanyaan menyinggung sejuta umat itu. Nanti Bang Aswarnya ngambek nggak mau ngisi lagi nanti. Tahu lah. Saya mau nanya ya Bang ya. Ini keren sih. Apa ya? Maksudnya kita melihat bahwa yang namanya satu kesadaran itu menghasilkan energi dan itu ternyata memperbaiki hidup seseorang. Di sini kan hidupnya Mbak Yasani ya. Yang saya pengen tanya itu karena kan kesadaran itu energi dan energi itu ibarat kayak mesin kan. Nah, apakah misalnya progres yang dihasilkan dari kesadaran itu step by step atau ada nggak sih yang bisa langsung loncat gitu? Kalau Bang Aswar dulu langsung loncat ya? Loncat saya. Oh, jadi nggak relevan ya Bang, itu bisa step by step bisa loncat ya? Gini. Yang bisa loncat itu adalah dari material ke spiritual gitu ya, cara bereksistensi. Oke. Tapi itu pun kalau dia akhirnya kan sebenarnya LOC itu apa sih bedanya 200 sama 400? Itu hanya soal apa Ai kemarin kamu jawabnya? Durasi kekambuhan gitu ya. Kata Ai ini begitu. Ai ini itu
salah satu apa namanya eh, apa namanya kita bilang member eksekutif lah di PCI, seorang Aini. Jadi sebenarnya sebelum 500 itu perbedaannya bahwa ini hanya soal tingkat kekambuhan saja dari material ke spiritual gitu ya. Jadi kalau di bawah 200 memang pure material gitu. Tapi kalau 200 itu ya sudah mulai ada kesadaran spiritual, tapi mungkin ya dialaminya pas 3 bulan sekali, ya tingkat kekambuhannya begitulah. Waduh. Jadi itu hanya perbedaannya itu durasi kekambuhannya gitu. Kalau 400 dia kesadaran spiritual itu ya dialami lebih banyak daripada yang di bawahnya gitu. Seperti itu. I see. Iya. Oke, keren banget sih. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Iya. Ini mau nanya, yang kan kemarin saya sudah transendensi yang ini yang apa ya Bang? Hilangan. Yang grief ya. Grief. Terus ya itu tuh apa ya maksudnya? Jadi lebih sadar sih bahwa ketika misalnya beribadah, berdoa itu kayak ada ayah dan ibu di dalam diri kita ya. Betul. Ya, terhubung satu kesatuan, wholeness gitu ya. Jadi berbeda gitu makna sholatnya sekarang. Dan ketika membacakan Yasin pun kayak seolah-olah ada yang di samping kita gitu. Hadir. Iya, bersama utuh, ya tidak berjarak. Benar-benar. Terus ini kan ada, kalau saya kan kendala lagi di pekerjaan. Nah kemarin itu kan setelah transendensi itu kan saya ubek-ubek videonya Bang Aswar yang di situ Honoponopo, kan memang udah tahu dari dulu. Nah di situ kan dia di wawancaranya itu kenapa sih bisa menyembuhkan rumah sakit di Hawaii itu, karena dia bilang di interviewnya itu dia mengosongkan datanya. Sehingga dia tuh kayak ada inspire action yang pokoknya yang saya tangkap di situ, sehingga dia bisa effortless. Nah kalau misalnya mau diterapkan, misalnya kan lagi nggak ada kerjaan nih, itu bisa nggak sih Bang? Bisa. Nanti dia nanti sesi transendensi diajarin ya. Gampang gitu itu, ya. Tapi sembari menunggu sisi transendensi, apa yang bisa dilakukan? Apakah afirmasinya seperti itu, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, atau gimana? Oh gini, apa namanya itu, teman-teman ini kan banyak yang belajar Ho'oponopono ya. Hal yang perlu diucapkannya itu kan cukup menarik sih Bang. Jadi karena tanpa apapun dia bisa menyembuhkan orang sakit jiwa gitu, yang istilahnya korban perang, korban apa gitu-gitu ya. Keren banget. Iya. Yang paling penting itu gini, bahwa dalam Ho'oponopono itu kan yang pertama itu kan penyesalan, ya kan? Penyesalan itu karena kita telah salah bereksistensi. Ya, yang kan? Material ke spiritual ya? Ya, kita salah bereksistensi karena kesalahan itu kan kemudian menjadi masalah yang sistemik gitu kan. Jadi itu yang paling penting tuh. Jadi sebenarnya afirmasinya itu semacam fase transisi begitu ya. Jadi afirmasinya itu jangan dianggap sebagai metode. Tetapi afirmasinya itu adalah sebuah proses progresif dari bereksistensi material ke bereksistensi spiritual. Itu poinnya tuh. Kalau dipahami bahwa itu tanpa ngerti maknanya ya. Jadi kalau kita pahami itu sebagai afirmasi tanpa memperhatikan progresi cara bereksistensinya, saya kira itu tidak seperti itu yang soalnya saya kursus
Saya kursus Ho'oponopono itu sampai level advance. Saya kursus, saya punya banyak buku, dan memang itu kan Howland itu bereksistensinya kan transenden dia. Kalau transenden, maka semua itu di dalam diri, tidak ada yang di luar. Itu kan di buku Ho'oponopono jelas tuh, bahwa pasien itu tidak di luar, pasien itu ada di dalam hal ini diri saya sendiri. Makanya Howland itu salah satu diktum yang paling yang bisa kita jadikan pegangan itu, kedamaian berawal dari diri saya. Artinya dia transenden. Tapi begini ini ya, kita itu terlalu banyak berpikir metode. Ya. Apa sih metode itu? Metode itu kan rangkaian kronologis yang disatukan. Step by step. Ya, kronologis. Step by step yang bersifat kronologis. Harapannya biar orang itu mengikutinya gitu kan. Iya. Sudah baku gitu, Bang. Ho'oponopono itu sebenarnya bukan metode. Itu cara bereksistensinya Howland gitu kan. Itu cara bereksistensi. Makanya kalau metode, nggak akan Howland pun mempelajarinya itu kan 15 tahun ya. Ikut gurunya, ikut Morna itu, sehingga kemudian tuh dia jadi mengerti cara bereksistensi itu. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi jangan sampai kita membaca Ho'oponopono itu sebagai metode, maka kalau sebagai metode, progresif kesadarannya itu hilang, tereduksi gitu ya. Tereduksi. Gitu, untuk sementara itu. Terima kasih, Bang. Sami-sami. Saya sekaligus mohon pamit ini ya, karena ada kelas di sebelah. Terima kasih Mbak Ike, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, terima kasih siapa ya, Mbak Sani, Mbak Milat. Terima kasih Mas Jamin, terima kasih Pak Jokowi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Bang Asfar. Terima kasih Bang Asfar. Terima kasih Pak Luhut. Baik. Baik teman-teman, kita lanjut ya, kita tunggu infonya besok kira-kira bagaimana, apakah pada jam yang sama ini. Tapi ini menarik banget, ini salah satu bukti ya. Maksudnya dari apa yang kita lihat hidup Mbak Sani sendiri ada perubahan ya. Oke, terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman semuanya. Selamat malam. Malam. Terima kasih sesama. Terima kasih sesama.